Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di dalam Al-Quran sampai diulangi 2 kali. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada banyak kebahagiaan. Apa maksudnya? Ketika kita berusaha, meskipun kita banyak masalah, banyak keluhan, tapi pasti ada solusi. Solusinya apa? Pasti akhirnya kebahagiaan. Tapi ketika kita sudah mentok, kita serahkan aja. Wa ila rabbika farghab, kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi untuk kalian, untuk pengusaha muda, untuk awal-awal kalian usaha, jangan kalian bingung, jangan kalian putus asa bahwasanya usaha itu harus ulet, harus tidak tahu putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hadi. Saya owner dari Citra Farm yang beralamat di Dusun Babakan, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Citra Farm sendiri itu bergerak di bidang peternakan, lebih tepatnya di bebek petelur. Nah, kita di sini mempunyai kapasitas 1.400 bebek ya. Satu harinya kita bisa memproduksi 1.200 sampai ke 300 butir per hari. Alasan saya membangun usaha ini, awal saya dari kuliah di Universitas 17 Agustus 1945, saya lulusan dari hukum. Habis itu saya bingung mau terjun kemana ya, karena di hukum itu pun ada pilihan banyak, ada pengacara dan segala sebagainya ya. Saya bingung mau terjun kemana. Kemudian saya melihat kandang ini, yang awalnya kandang ini adalah kandang ayam potong yang terbengkalai dan sudah lama nggak dipakai. Ini adalah ya dari orang tua gitu. Saya terus berbicara kepada orang tua, "Bapak, bagaimana kalau kandang ini dipakai untuk bebek petelur aja gitu?" Bapak ternyata setuju. Nah, kemudian saya beli. Awal saya nggak segitu banyak. Awal saya 200 ekor. Kemudian kok enak. Telur juga harganya stabil. Kalau telur bebek itu stabil. Dan itu enaknya per bijian, bukan per kilo, tapi per biji kebanyakannya. Kemudian lama-kelamaan dari 200 saya nambah ke 300, nambah sampai sekarang di 1.400 ekor. Nah, kemudian dari 1.400 ekor itu ada satu perharinya produksi 1.200. Nah, kemudian tanya kan, "Mas, mau dimanain telur segitu banyaknya?" Nah, saya sendiri juga selain punya kandang, saya juga memproduksi telur asin Mbak Ais. Nah, jadi di 1.200 itu saya alokasikan, di sebagian saya telur asin dan di sebagian saya jual biasa atau jual telur tawar namanya. Jadi awal mula kandang ini berdiri itu bukan kandang bebek bertelur, tapi kandang ayam potong. Nah, kemudian kenapa Mas kok bisa beralih fungsi ke bebek bertelur? Karena di ayam potong itu banyak yang mengalami kematian, banyak virus, harus divaksin, harus divitamini, pokok banyak perawatan kalau di ayam bertelur itu. Nah, kemudian gimana kok prosesnya sampai ke bebek petelur? Ya, saya rombak lagi. Awalnya kandang ini di lantai 2, ayam ini di lantai 2. Kemudian saya rombak ke bawah, saya jadikan bebek petelur. Memilih bebek petelur karena bebek petelur itu enak. Enak apa? Dalam artian enak untuk merawatnya, enak dalam memberi makan, enak dalam nggak ada vaksin segala macam. Kayak saya ini selama sudah dari bulan April sampai sekarang belum ada setahun, alhamdulillah tidak ada kematian
ada kematian, tapi nggak segitu banyaknya seperti ayam dulu pengalaman saya. Karena apa? Dari ini aja nggak ada vitamin, saya pun nggak pakai vitamin sama sekali, hanya pakan jadi udah selesai, nggak ada vitamin. Yang terpenting bebek itu apa? Yang terpenting pakannya terpenuhi dan protein segala macam pakan yang ada dalam itu sudah terpenuhi, nggak usah vitamin pun sudah apa ya, sudah terlengkapi. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kesusahan. Nah, kesusahannya itu apa? Kesusahannya saya terjun ke telur asin. Nah, sisanya apa mas? Kesusahannya ketika telur itu dikirim ke luar kota, dikirim ke luar kota ya, di luar kota. Ekspedisinya itu masih membingungkan karena telur itu kan barang yang keras tapi gampang pecah gitu kan ya. Nah, ekspedisi yang masih begitu sulit. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya saya masih terjun ke lingkup lokalan saja. Lokalnya itu maksudnya apa? Lokal itu berarti saya masih kejual ke Banyuwangi aja, belum keluar kota. Paling pol-polo saya ke Bali ya, ke Bali. Ke Bali itu saya pakai pickup. Nah, itu aja mungkin solusinya ya. Kemudian kalau dari apa ya, perawatan bebek petelur itu apa mas? Mungkin yang paling diutamakan itu bebek petelur kalau kandangan itu jangan sampai dia itu basah, kan sisinya kering. Berarti kalau semisal hujan itu yang repot. Kalau musim hujan yang repot kita apa? Kita harus mensekam, harus sering-sering mensekam. Karena apa? Kalau hujan itu kadang airnya itu masuk ke dalam kandang, makanya harus sering-sering sekam kalau ketika di musim-musim hujan. Semisal ada orang yang tanya ke saya, mas kenapa kok memilih bebek petelur mas? Padahal kan kuliah sampean dulu nggak di situ, kuliah sampean di hukum ya. Nah, saya sendiri, pribadi saya sendiri ya, saya itu nggak mau diatur orang lain. Bukan saya oraan, enggak, tapi saya itu lebih ingin saya itu bekerja sesuai dengan keinginanku sendiri. Jam kerjanya ya aku sing ngatur, terus kemudian mau istirahat pun saya ngatur. Kalau bebek petelur kan enak, pagi saya makan, habis itu selesai, nggak ada jam kerja lagi, ngasin ya seenak-enaknya saya gitu ya. Dulu saya juga ya pernah belajar ke kantor hukum segala macam, tapi di situ saya punya ada tuntutan bahwasanya jam segini harus gini, jam segini harus gini. Saya berpikir seperti itu. Nah, kemudian saya ingin mencari pengalaman sendiri, pengen berusaha sendiri. Ternyata ya nggak sulit-sulit amat. Kalau kita punya kemauan pasti ada jalan gitu kan. Kata-kata kayak seperti itu. Kalau kita punya kemauan pasti ada jalan. Maka dari itu untuk kalian pemuda-pemuda, remaja-remaja yang mungkin masih bingung mau kerja apa, usaha itu enak kok, nggak sesulit itu. Yang penting kita ulet itu orangnya gak gampang nyerah ya, gak gampang nyerah meskipun kamu rugi, meskipun kamu untung, yang penting kita jalan dulu. Kita punya keyakinan, pasti keyakinan itu terwujud. Contoh seperti saya pun awalnya nggak langsung siap, nggak langsung percaya, tapi ada kemauan yang tinggi bisa sampai sekarang ini. Dari telur asin pun dulu itu cuma telur asin yang saya sekarang kembangkan itu dulu itu cuma guyonan, nyoba telur asin tayo guyonan. Ternyata dari situ saya bisa berpenghasilan, alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan saya dengan istri.
Nah, jadi usaha bebek itu bukan hanya usaha bebek bertelur, tapi juga ada bebek yang dari meri, terus kemudian dirawat sampai 7 bulan baru ditelurkan. Ada juga yang usaha bebek berdaging. Nah, saya memilih bebek petelur. Tapi kalian yang usahanya sama dengan saya, kalian harus pintar-pintar memilih bebek petelur ya. Kalian itu beli harus di umur yang pas. Biasanya saya kalau beli itu di umur 7 bulan. Tapi jangan sampai kalian itu membeli kepada orang yang nakal. Kalau istilahnya nakal. Kenapa nakal? Kadang bebek itu kita beli ternyata dicampur. Ada yang umur 7 bulan, ada yang masih 4 bulan, ada yang masih yang masih 5 bulan, pokoknya dicampur. Karena apa? Bebek 4 bulan sampai ke 7 bulan itu ukurannya sama persis, nggak ada bedanya. Kalau orang yang masih awam ya, melihat umur 4 bulan sampai 7 bulan itu sama persis, jadi nggak ada bedanya. Nah, karena cerita kemarin di teman-teman saya itu harganya sama, diambilkan harga yang sama, tapi berbeda. Teman saya itu ngambil bebek harga sama, ternyata nunggu 2 bulan baru bertelur maksimal. Saya yang datang langsung bertelur secara maksimal, bukan maksimal sih, pokok intinya bisa memenuhi makanannya dia sendiri. Kalau semisal dia beli bebek yang belum bertelur, nah kita itu rugi ke pakan. Masa kita kerja selama 2 bulan kita pakan dan kita nggak menghasilkan, kan kita rugi. Minimal kita beli bebek di umur yang sudah tercukupi, yang bisa beli pakan sendiri. Maksudnya beli pakan sendiri itu gimana? Telurnya itu sudah bertelur 50%. Kalau bebek itu sudah bertelur 50%, otomatis dia itu sudah bisa beli pakan sendiri. Nah, contoh gini, bebek 55 ya. Bebek 55. Kalau sudah bertelur 35, itu berarti dia sudah bisa dibilang 50%. Nah, dia itu bisa dibelikan makan sendiri, karena 1 kilonya itu di harga sekarang update 1 kilonya di harga 7.100 ya. Berarti tinggal ngalikan. 1 kandang itu kita butuh berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Berarti kan tinggal ngalikan. 3 kali 7 berapa? Terus telurnya sudah nelur berapa? Tinggal dijual, dikalikan 1 harinya telur itu bisa beli pakan sendiri apa enggak. Kalau semisal sudah bisa beli pakan sendiri, itu baru bagus. Tapi kalau kalian beli bebek yang belum bisa memberi makan sendiri, itu baru kalian beli bebek yang merugi. Untuk rencana kedepannya saya ingin telur saya, produksi saya sendiri itu mau full ke telur asin. Karena apa? Saya mengedepankan kualitas telur asin saya. Kemudian 2, saya lebih ingin telur asin saya itu lebih tahan lama. Karena apa? Berbeda ketika saya ngambil di telur bebek angon ataupun bebek kandangan, tapi pakannya berbeda dari pakan saya, itu beda, kuningnya berbeda. Kalau contoh telur angon itu, dia kan makannya cari-cari sendiri, dilihat telurnya, kuningnya itu pasti kuning. Kalau ini kita pecah, telurnya itu isi dalamnya itu oranye, bukan kuning, oranye pekat gitu. Jadi dari kualitas itu pun kita menjaga. Makanya saya pingin seluruh telur saya yang saya produksi ini saya ambil dan saya asin sendiri. Jadi telur asin yang saya produksi itu bukan telur yang dari produk luar, dari produk saya sendiri. Kemudian saya pasarkan sendiri. Saya menjaga kualitas sampai segitunya. Karena apa? Karena berbeda. Ketika telur pandang dan telur angon itu kita tahankan, itu lebih tahanan telur yang kita produksi sendiri.
Jadi dari pribadi saya sendiri, di dalam usaha peternak itu kita harus menanamkan jiwa bahwasanya di dalam Al-Quran sudah jelas inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, yaitu sesungguhnya di dalam kesulitan pasti banyak-banyak kebahagiaan. Nah, jadi dalam usaha itu pasti banyak rintangan, banyak kendala, ada yang contoh ada kematian dalam bebek, kemudian tapi itu apa? Itu bahwasanya keindahan dalam kita berusaha, apa namanya itu ya, rintangan. Kalau tidak ada itu kita tidak berpengalaman, makanya kita harus terus berusaha, terus semangat, jangan putus asa. Tapi ketika kita sudah mentok, ternyata kita sudah mentok, tetap kita tidak menghasilkan, semua itu kita serahkan saja kepada siapa? Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah Maha Esa.